Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan poster kami yang berjudul Sistem Otot. Di sini kami terlebih dahulu memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rahmat Hidayat, NIM 2024 59002. Kemudian Saya Helena Goka, NIM 2024 59026. Saya Silverus Nepombu, NIM 2024 59029. Saya Silvana Najibudin, NIM 2024 59021. Saya Yasuna Ronggear, NIM 2024 5947. Dan saya Fiska Pilables, NIM 2024 59055. Halo teman-teman dan Ibu, izin perkenalkan nama saya Silva Noce Krihio, NIM 2024 59021. Di sini saya mau menjelaskan tentang gambar 1, muskletisme. Yang pertama, otot jantung atau cardiac muscle. Ini terletak di jantung dan teman-teman ciri-cirinya berbentuk bercabang, bergaris atau lurik, bekerja tidak sadar atau otomatis. Fungsinya dari otot jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerjanya adalah otot jantung berkontraksi secara ritmis atau teratur tanpa kita sadari, dikendalikan oleh sistem listrik jantung atau denyut jantung. Yang kedua adalah otot polos atau smooth muscle. Ini terletak di organ dalam, usus, lambung, pembuluh darah. Ciri-cirinya teman-teman di sini tidak bergaris, bentuk seperti gelondong, bekerja tidak sadar. Fungsinya dari otot polos adalah menggerakkan organ dalam, misalnya mendorong makanan di usus. Cara kerjanya adalah kontraksi lambat dan terus-menerus. Contohnya gerakan peristalik di usus. Di sini yang ketiga teman-teman adalah otot rangka atau skeletal muscle. Ini melekat pada tulang. Ciri-cirinya bergaris atau lurik, bentuk panjang silindris, bekerja sadar atau dikendalikan oleh otak. Fungsinya adalah menggerakkan tubuh atau jalan, lari, angkat benda. Cara kerjanya adalah berkontraksi cepat sesuai perintah otak. Misalnya di sini teman-teman saat kamu mengangkat tangan. Oke. Mekanisme molekul kontraksi otot di mana filamen aktin atau tipis meluncur di atas miosim atau tebal di dalam sarkoma, didorong oleh ion kalsium atau Ca2+ dan energi ATP. Di proses ini dipicu oleh sinyal saraf menyebabkan aktin dan ion berkaitan, membentuk jembatan silang dan menarik filamen untuk mendekatkan otot. Aktin dan miosin terlepas pada kondisi awal. Kepala miosin tidak terikat dengan aktin. Ada molekul ATP yang menempel pada kepala miosin. ATP ini menjaga agar miosin dalam keadaan lepas dari aktin. 2. ATP dihidrolisis. ATP dipecah menjadi ADP plus P atau fosfat. Energi ini dari pemecahan ini membuat kepala miosin terangkat atau aktif dan siap menempel pada aktin. Kepala miosin sekarang dalam posisi siaga untuk berkaitan. 3. Peran ion kalsium atau Ca2+. Ion kalsium masuk dalam berkaitan dan troponin. Ini menyebabkan perubahan bentuk yang membuat tempat ikatan pada aktin. Akibatnya kepala miosin bisa menempel pada aktin, membentuk jembatan silang atau cross. 4. Aktin dan miosin berkaitan. Kepala miosin menempel pada aktin,
kemudian menjadi berdaya tarikan atau power stroke dan hati yang bergeser. Inilah yang menyebabkan otot berkontraksi atau memedek. Intinya ATP memberikan energi, CA2+ membuka tempat ikatan, miosin menarik aktin menghasilkan otot. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu motor unit atau unit motorik. Motor unit adalah unit fungsional dasar dari kontraksi otot yang terdiri dari satu neuron motorik atau sel saraf dan semua serabut yang dipersarafi oleh neuron tersebut. Yang berikutnya samosi kontraksi otot. Samosi adalah mekanisme penambahan gaya kontraksi otot melalui dua cara utama. Yang pertama samosi spasial atau perekrutan, dan yang kedua samosi temporal atau frekuensi. Nah, unit motorik atau tim kerja otot. Bayangkan teman-teman, ototmu bekerja dalam tim kecil. Satu unit motorik terdiri dari satu saraf penggerak dan semua serat otot yang ia kendalikan. Jika saraf memberi perintah, semua serat otot di tim tersebut akan bergerak bersamaan. Yang kedua, samosi atau menambah kekuatan. Ini adalah cara tubuh meningkatkan volume kekuatan otot. Ada dua cara utama. Yang pertama, samosi spasial atau perekrutan, mengajak lebih banyak tim atau unit motorik untuk bekerja sekaligus agar tariknya lebih kuat. Yang kedua, samosi temporal atau frekuensi, memberi perintah gerak yang sangat cepat berturut-turut sehingga otot tidak sempat beristirahat dan kekuatannya terus bertumpuk. Yang terakhir, sambungan neuromuskular atau titik temu saraf dan otot. Ini adalah tempat di mana saraf bekerja berjabat tangan dengan otot untuk mengirim pesan. Cara kerjanya, ujung saraf melepas zat kimia bernama asetilkolin atau ACH. Efeknya, zat ini bertindak sebagai kurir yang membawa pesan, ayo berkontraksi, dari saraf ke sel otot. Tanpa zat ini, otot tidak akan tahu kapan harus bergerak. Intinya, saraf mengirim pesan lewat zat kimia ACH di titik temu. Lalu unit-unit motorik akan bekerja sama atau samosi untuk menghasilkan gerakan yang kuat. Baik, yang keempat, pengantar neuromuskular. Transmisi neuromuskular adalah proses fisiologis di mana sistem saraf mengirimkan sinyal ke otot rangka untuk menghasilkan kontraksi. Inti terjadi di sambung khusus yang disebut neuromuscular junction atau simpasis motorik yang menghubungkan ujung saraf motorik dengan serta otot. Baik, di sini strukturnya. Yang pertama, akson. Jalur masuknya impuls listrik, potensi aksi dari sistem saraf pusat. Yang kedua, mitokondria. Pembangkitan energi yang dibutuhkan untuk proses transmisi ini. Yang ketiga, synaptic vestibule. Kantung-kantung kecil yang berisi molekul kimia bernama asetilkolin. Ketika sinyal listrik tiba, kantong ini akan mendekat ke ujung saraf dan melepaskan sinyal ke celah bawahnya. Disinilah molekul ACH berenang menyeberang untuk menyampaikan pesan. Tanpa celah ini, sinyal listrik tidak bisa berlangsung melompat ke otot. Muscle fiber. ACH resport ini adalah pintu pada membran otot. Ketika asetilkolin menempel pada respon ini,
pintu akan terbuka dan memicu aliran ion yang menyebabkan otot berkontraksi. Lipatan-lipatan membran, perhatikan bentuk membran otot yang bergelombang. Ini bertujuan untuk memperluas area permukaan agar terdapat lebih banyak respon, sehingga kontraksi menjadi lebih efisien. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 5, yaitu sekresi asetikolin atau ACH. Jadi, sekresi asetikolin atau ACH oleh ujung akson adalah proses yang sangat penting dalam penyampaian sinyal di sistem saraf. Proses ini terutama terjadi pada sambungan neuromuskular atau tempat bertemunya saraf dan otot, serta pada sistem saraf otonom. Asetikolin berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu zat kimia yang bertugas untuk mengirimkan pesan dari satu neuron ke target lainnya. Bisa berupa neuron lain, sel otot, atau sel kelenjar. Jadi kita akan masuk ke dalam proses terjadinya asetikolin. Berdasarkan gambar yang teman-teman lihat ini, proses pembuatannya adalah glukosa diubah menjadi pirufat, kemudian masuk ke mitokondria untuk menghasilkan asetil-CoA dengan bantuan enzim CAT ini atau kolin asetil transferase. Gabungan keduanya membentuk asetikolin ACH. ACH kemudian disimpan di dalam vesikel atau kantong kecil menunggu saat dilepaskan. Nah, kita akan masuk ke dalam proses regresi dan penyampaian sinyal. Ketika impuls saraf datang, vesikel yang berisi ACH akan melebur dengan membran sel dan melepaskan ACH ke celah nipas. Kemudian ACH akan bergerak menuju reseptor yang ada di sel target atau otot dan neuron lain. Setelah ACH menempel pada reseptor, sinyal akan diteruskan sehingga terjadi respon, misalnya kontraksi otot. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke dalam penghancuran ACH agar sinyal berhenti. Jadi, agar sinyal tidak terus-menerus aktif, ACH harus dihancurkan setelah bekerja, teman-teman. Jadi yang pertama, enzim ACHE atau asetilcholinesterase akan memecah ACH kembali menjadi asetat dan kolin. Nah, kolin yang dihasilkan akan diserap kembali ke ujung akson untuk digunakan kembali membuat ACH. Dari poster sistem otot ini dapat disimpulkan bahwa sistem otot merupakan sistem vital dalam tubuh manusia yang memiliki peran tidak hanya dalam menghasilkan gerakan, tetapi juga dalam menjaga postur dan kestabilan sendi serta mempertahankan keseimbangan dan suhu tubuh atau homeostasis. Masing-masing memiliki peran untuk membantu tubuh kita bergerak atau mempertahankan postur, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem otot sangat penting dalam bidang biologi, kesehatan, dan kedokteran. Sekian penjelasan kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.